baru bergabung di SA Unggul kurang lebih 5 tahun, dan untuk menjadi dosen itu ini tahun ketiga, jadi beda tipis sebenarnya dengan Mbak Diana. Kurang lebih 10 tahun saya bekerja di consumer good, jadi sedikit banyak sudah mengalami dan memahami bagaimana consumer insight itu akan sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu bisnis, apapun itu wujudnya. Nah, konteks kita kali ini adalah berbicara berkaitan dengan UKM pastinya. Jadi kita akan mencoba, tadi Mbak Diana sudah mulai menggambarkan bahwa bagaimana menyelenggarakan consumer insight dan lain-lain, itu mungkin kesannya besar sekali. Padahal sebenarnya kata kuncinya kalau tadi saya boleh ambil adalah mulai aja dulu. Semuanya akan ikut berkembang sejalan dengan waktu. Masalah pasti ada, tapi kita ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Tolong next. Nah, ini sedikit. Sebenarnya consumer insight itu saya hanya kasih gambaran karena tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan begitu lugas oleh Mbak Diana. Nah, consumer insight ini sebenarnya seperti jembatan ini. Kita pemilik produk atau produsen, kita ingin tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh si konsumen kita. Ada yang bilang kita harus mendengar suara konsumen. Atau ada yang bilang kenalin dong customer kamu tuh siapa. Karena kalau kita tidak kenal siapa customer kita, bagaimana kita bisa menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, atau bagaimana kita bisa memilih channel distribusi, bahkan channel komunikasi, untuk bisa menyampaikan pesan kita ke mereka. Kemudian juga customer engagement. Nah, bagaimana kita menjalin seperti jembatan, bagaimana menjalin kedekatan dengan si customer tersebut. Nah, jadi consumer insight itu sebenarnya ada di tengah-tengah yang agar bisa menjelaskan, menyampaikan pesan dari suatu produk kepada customer kita. Nah, di sini ada customer journey. Ini sebenarnya perjalanan bagaimana seorang customer sampai mendapatkan produk. Yang pertama selalu ada stimulus. Stimulus itu di needs ya, kebutuhan. Karena butuh sesuatu, katakanlah misalnya tadi kalau bicaranya lebih kepada kosmetik, karena saya butuh lipstik, kemudian saya harus cari di mana saya membeli lipstik yang sesuai dengan maunya saya. Mulailah saya mencari-cari informasi. Informasi ini bisa beragam, apalagi sekarang dalam kondisi digitalized ya, semua udah punya devices, punya smartphone, searching paling gampang. Atau kita juga tanya setelah dapat beberapa brand yang mungkin sesuai dengan yang maunya kita biasanya tanya ke teman, kamu pernah nggak gunakan produk ini? Oh iya pernah, bagus, bla 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 bla, timbul nilai plus. Tapi tanya lagi ke yang lain, wah kayaknya saya kecewa deh, warnanya tuh nggak bagus banget, atau katanya daya tahannya 12 jam, ternyata lipstiknya 2 jam sudah hilang. Nah, kepercayaannya turun lagi nih. Nah, kemudian dari beberapa sumber informasi yang kita sudah peroleh, mulailah kita mencari lagi, oke, saya mau masuk ke website-nya deh, official website. Karena biasanya mereka menjelaskan dengan begitu luar biasa pilihan-pilihan warna, atau kemasan, atau apa, balik dulu sebentar, mohon maaf. Ya, oke. Jadi masuk ke selection store atau website. Nah, di sini mulailah mereka memilih ada 2. Di website store, mereka bisa mencantumkan harga. Tapi sekarang jangan lupa ada marketplace. Marketplace di situ kita bisa mendapatkan informasi produk, bisa mendapatkan juga biaya. Nah, kemudian mulailah membanding-bandingkan yang mana baru kita memutuskan untuk purchase atau melakukan pembelian. Setelah pembelian, barang kita terima, delivery, mulai kita gunakan. Pada saat menggunakan, ini terjadi experience, pengalaman. Pengalamannya bisa baik, bisa buruk. Dan pengalaman ini biasanya akan kita bagikan melalui bisa melalui channel sosial media, bisa melalui langsung ya word of mouth, atau melalui apapun, bahkan bisa langsung ke layanan konsumer dari produk tersebut. Nah, begitu sampai di experience sharing, ini ada 2, komplain atau happiness. Begitu kita bicara puas, satisfied dengan produknya kita, nah ini akan biasanya next step-nya adalah rekomendasi. Ini yang diinginkan oleh setiap produk. Once consumer-nya puas, kemudian mereka akan merekomendasikan ke teman. Pernah nggak coba tanya diri sendiri? Pernah nggak kita terpengaruh karena rekomendasi teman? Kalau saya sih jujur, ya.
Nah, jadi inilah kondisi sebenarnya yang dialami setiap customer pada saat mulai membutuhkan produk sampai dia menggunakannya dan membagikan pengalamannya. Nah, ini yang kita perlu pahami supaya tadi nanti bisa masuk seperti yang disampaikan Mbak Diana itu, survei apa yang paling cocok dengan customer kita. Kita kenalin dulu customer-nya. Oke, boleh next. Mbak Ica boleh next? Oke, nah ini tadi sudah dibahas sebenarnya, saya hanya selintas aja ya. Ada dua hal nih, kadang-kadang suka bingung ya antara customer dan consumer. Ini saya coba memberikan sedikit insight, balik lagi insight ya, masukan lagi. Kalau menurut Oxford Dictionary, customer itu adalah orang atau organisasi atau mungkin boleh perusahaan yang membeli sesuatu dari sebuah toko atau bisnis. Atau a person of the specified type, orang-orang dengan tipe-tipe tertentu. Nah, KBBI mengatakan konsumer itu adalah pemakai barangnya. Nah, bandingkan ya, customer di sini kalau menurut Oxford belum tentu menggunakan, tapi bisa jadi reseller. Coba lihat key point-nya adalah seseorang atau sebuah organisasi yang membeli sesuatu dari sebuah toko. Tapi kalau consumer, pasti dia sudah menggunakannya. Apakah dia beli, ataukah dia diberikan free, itu hal yang berbeda. Nah, kemudian consumer juga adalah penerima pesan iklan. Nah, berarti iklan yang kita sampaikan itu diterima oleh si consumer dan pemakai jasa atau pelanggan. Insight tadi sudah disebutkan a clear, deep, and sometimes sudden understanding. Pemahaman yang jelas dan dalam, kadang-kadang tiba-tiba gitu. Tadi pakai istilah Mbak Diana, aha, got it gitu. Nah, itu bisa masuk insight. Begitu melihat satu produk, oh kayaknya ini keren banget nih. Nah, itu yang sudden tadi bicaranya. Nah, jadi kalau kita bicara secara umum, consumer insight diartikan sebagai upaya atau proses pengidentifikasian semua tentang konsumer Anda. Apa aja sih yang kita perlu tahu tentang konsumer kita? Geografisnya, tinggal di mana? Kemudian kebiasaannya seperti apa? Latar belakangnya bagaimana? Demografis, usianya berapa? Gendernya apa? Pekerjaannya apa? Dan faktor-faktor lain yang pasti akan mempengaruhi konsumer untuk bisa berkomunikasi dengan perusahaan, dengan produk, dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Nah, jadi ingat ya, consumer insight itu sebenarnya tujuannya adalah kita mau cari tahu tipe pengguna produk kita itu seperti apa. Semakin kita mengenal mereka, semakin tepatlah nanti strategi, bahkan komunikasi yang akan kita gunakan. Jadi pesannya sampai. Nah, boleh next? Oke, kalau bicara consumer insight itu ada dua, area klasik dan psikologis. Kalau klasik itu biasanya selalu konsumernya itu melakukan apa sih, letaknya apa, tadi lebih kepada geografis dan demografis. Nah, psikologis ini yang perlu dipahami sebenarnya. Apa sih yang konsumer pikirkan biasanya? Kalau bicara tadi kita bicara lipstick, biasanya apa yang dipikirkan konsumer tentang lipstick? Mungkin berapa lama ya daya tahannya? Atau saya menjadi seperti apa ya kalau menggunakan lipstick tersebut? Atau mungkin hal-hal lain yang kita sebagai produsen belum tentu paham. Nah, itulah kenapa kita perlu tahu apa yang dipikirkan oleh si konsumer kita. Next. Nah, ada banyak hal tadi mengumpulkan consumer insight. Tadi Mbak Diana sudah detail sekali. Saya hanya memberikan selintas saja, mengulangi. Pertama literatur, karena mungkin ini bicara dari budaya ya. Latar belakang tadi ada poinnya, kita bisa lihat literatur. Kemudian survei, itu paling sering dilakukan. Kemudian observasi langsung. Pada saat orang melakukan pembelian, masuk ke toko kita lihat bagaimana cara mereka masuk, apa yang pertama mereka lihat, pertanyaan apa yang biasa mereka ajukan. Kemudian interview ini yang paling sebenarnya paling efektif ya, karena kita bisa menggali langsung lebih mendalam, hanya saja mungkin bicara ada time constraint di sini ya, ada waktu yang mungkin terlalu panjang. Nah, kemudian online social media monitoring. Nah, ini yang saat ini relatif banyak digunakan dan relatif murah. Kenapa? Sekarang biaya iklan jauh bisa ditekan dengan sangat-sangat sampai level yang sangat murah. Kenapa? Karena dengan online
cost-nya itu murah sekali. Kalau dulu untuk memasang iklan, katakanlah di billboard itu sampai ratusan juta, sekarang mungkin billboard boleh dilihat sudah semakin kosong. Karena efektivitasnya juga masih dipertanyakan, dan cost per kontaknya terlalu mahal. Nah, kemudian bisa juga kita lihat dari dokumen and record, itu kenapa sebenarnya biasanya tim sales itu selalu akan melihat dari laporan-laporan penjualan, mereka bisa melihat, oke, produk A ini lebih banyak dibeli oleh mereka yang tinggalnya di daerah bla bla bla. Ini adalah consumer insight. Atau misalnya lipstik dengan warna merah menyala itu banyak dibeli oleh wanita dengan usia kurang lebih 35 sampai 40 tahun. Nah, inilah consumer insight. Nah, jadi dari record penjualan, dari dokumen penjualan kita bisa lihat, dan juga dari pengalaman tentu saja. Nah, ini tadi kalau tata caranya sudah dibahas, ini hanya selintas aja. Oke, kemudian sumber informasi dalam digital world sekarang ini, berbagai media bisa kita gunakan menjadi sumber informasi. Search engine ini biasanya yang suka googling, ya, ini biasanya perusahaan-perusahaan atau produsen itu mengoptimasikan search engine-nya supaya begitu saya klik lipstick, produk A yang keluar. Nah, kemudian social networks, ini yang luar biasa sekali, sangat-sangat powerful, 46%. Kalau tadi bicara search engine, 57% itu mungkin berpikirnya, saya kan masih UKM, belum punya website, oke. Mungkin kita skip dulu, tapi nanti once usaha kita sudah semakin besar, kita bisa gunakan search engine. Tapi social networks, 46%, cukup tinggi. Dan saya yakin setiap dari kita pasti merupakan pengguna social network. Coba ditanya, dilihat, ada berapa social networks yang kita gunakan. Bisa disebutin deh. Mungkin ini karena bicaranya lebih banyak ke milenial dan Gen Z, Gen Z pasti bicaranya lebih kepada IG, ya. Kalau yang di atasnya mungkin bicaranya Facebook. Dan satu hal lagi, WA group. Coba dicek ada berapa puluh WA group kita. Kita terhubung di WA group berapa banyak. Nah, ini juga bisa menjadi sumber informasi. Mungkin di WA group yang satu bicaranya selalu mengulas tentang dalam kondisi hujan ini makanan apa yang paling enak ya? Wah, di daerah saya ini nih. Tapi di WA group yang kedua, mungkin lebih membahas dalam kondisi hujan supaya kita terhindar COVID, kayaknya kita harus lebih banyak menggunakan minyak kayu putih, bla 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 bla. Jadi selalu ada perbedaan-perbedaan di setiap kelompok-kelompok yang kita ikuti, dan di situ sebenarnya kita bisa melihat detailnya seperti apa. Kemudian consumer review, nah ini juga sering ya kalau kita lihat, kalau bicaranya selalu ada reviewer yang mereview setiap produk, dan itu terkategori. Kalau tadi bicara lipstick, ada reviewer yang memang khusus bicaranya tentang kosmetik. Kalau bicara gadget atau bahkan film pun, ada yang memberikan review tentang, oh film ini layak nih untuk ditonton, atau ini kurang nih. Nah, itu bisa menjadi referensi untuk sumber informasi kita. Kemudian brand website tentu ada, dan di sini brand website itu pasti akan menjelaskan bagaimana produk itu di-create, di-produce, kemudian siapa yang menjadi target marketnya, dan bagaimana menggunakannya, apa kelebihan-kelebihannya. Dan selanjutnya comparator. Nah, ini kita bisa membandingkan. Nah, inilah salah satu keunikan di digital world. Dengan mudah, dengan cepat kita bisa membandingkan antara produk A dan produk B hanya dengan kekuatan jari atau kekuatan jempol. Jadi adik-adik semua yang ada di sini, mungkin atau Bapak Ibu bisa sekarang tadi istilahnya thanks to technology, kita bisa banyak sekali terbantu menghemat waktu, menghemat biaya untuk bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Next. Boleh next, Mbak Ica? Oke. Nah, dari tadi bicara consumer insight, terus apa manfaatnya nih? Kalau kita ambil sekarang karena digital world, kita bicaranya lebih kepada lewat medsos deh, jaringan sosial. Karena ini anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, itu pasti bicaranya semuanya punya jaringan sosial, ya punya medsos pasti. Nah, dari situ kita bisa lihat identifikasi kebiasaan konsumsi dari konsumen kita.
memahami komunitas konsumen, mendapatkan feedback dari konsumen, mendapatkan opini untuk memperbaiki komunikasi, memahami waktu konsumsi konsumen. Nah, contoh sederhana misalnya, kalau kita bicara, saya punya satu produk, katakanlah tadi bicaranya lipstick ya, saya dari media sosial yang saya ikutin, saya bisa lihat, oh kecenderungannya sekarang lipstick itu bukan warna merah menyala, tapi yang nude. Itu salah satu masukan, insight yang saya dapat dari grup yang A. Kemudian saya lihat lagi, mereka kalau mau beli lipstick, biasanya mereka mencarinya lewat informasinya dari mana? Nah, ini kita bisa lihat dari cara mereka berbicara, berkomunikasi di media sosial, kita akan dapat masukan. Oh, ternyata kalau lipstick, mereka lebih senang melihatnya dari IG. Atau mereka lebih suka belanjanya dari marketplace. Karena tadi ada diskonnya mungkin, atau free ongkir. Daripada mereka harus beli ke official website. Nah, ini hal-hal masukan-masukan yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kita punya produk kita, penjualan produk kita. Nah, kemudian kita bisa mengevaluasi pengalaman konsumen. Apa sih kegagalan yang pernah mereka rasakan pada saat menggunakan lipstick A? Oh, ternyata lipstiknya gampang patah. Nah, ini masukan buat perbaikan ke produk kita, bahwa kita harus menciptakan lipstick yang memang tidak mudah patah. Nah, ini insight. Murah kan biayanya, cepat juga kita bisa dapatkan. Hanya dengan menggunakan jaringan sosial, jadi bagaimana kita memanfaatkan medsos kita untuk mendapatkan info. Nah, ada lagi tadi membandingkan dengan pesaing. Wah, pesaing A ternyata dia berubah packaging. Kalau tadinya dia warnanya biru, sekarang dia pakai hitam. Kenapa ya? Ternyata dari insight yang lain dilihat hitam itu elegan, hitam itu pride, dan hitam itu eksklusif. Nah, ini bisa jadi masukan buat kita. Apakah sudah saatnya kita harus mengubah packaging kita supaya bisa menarik? Tapi ingat selalu, target market kita siapa? Harus sesuai, jangan lupa. Nah, ada lagi mengidentifikasi new influencer. Wah, ternyata produk B menggunakan influencer si X. Nah, kita bisa lihat apakah sudah saatnya produk kita menggunakan influencer juga. Tipe influencer seperti apa yang disukai oleh si masyarakat, si konsumer. Nah, ini juga info-info yang kita bisa dapatkan dari jaringan sosial. Nah, kemudian yang lagi hype apa ya sekarang ya? Yang jadi bahan pembicaraan apa sih sekarang dalam komunitas yang sangat peduli terhadap kosmetik atau kecantikan? Nah, ini menjadi masukan-masukan yang berharga untuk pengembangan produk kita, perbaikan produk kita, dan satu lagi, mengoptimalkan iklan kita. Jangan-jangan selama ini kita iklan katakanlah di TVC yang segitu mahalnya, tapi ternyata yang ngelirik nggak ada. Coba dicek lagi, apakah lipstick kita tadi yang kita memang tujukan ke target market yang usianya katakanlah milenial sampai Gen Z, usia 18 sampai di 25 itu masih nonton TV, rasanya perlu dipertanyakan. Mungkin yang ditonton Netflix, atau mungkin di gadget dulu. Nah, artinya kita harus mengubah cara komunikasi iklan kita, tidak lagi menggunakan TVC di TV yang cukup lumayan mahal itu, kita ganti ke sosial media mungkin, atau di secara online. Nah, ini insight-insight atau masukan-masukan yang kita bisa dapat dengan memperhatikan bagaimana konsumer kita berkomunikasi dalam kelompok-kelompoknya. Jadi, informasinya berharga sekali, dan nanti kita akan manfaatkan untuk kebaikan dan peningkatan layanan dari produk yang kita miliki. Boleh next? Oke, Ca, boleh next? Oke, nah, sebenarnya secara sederhana ya, ini tidak sesederhana ini sebenarnya, cuma ini secara sederhana karena adik-adik masih mahasiswa dan kita bicaranya lebih kepada UMKM ya. Yang pertama, kita kumpulin data dulu. Kenapa harus kumpulin data? Karena kita ingin tahu konsumer kita pengennya apa. Jangan sampai konsumer kita tadi bicara lipstick, sukanya kemasannya hitam, kita buat merah, norak. Padahal kualitasnya bagus. Hanya gara-gara packaging, mereka ignore kita punya produk.
Nah, kemudian kita analisis setelah kita dapat keinginan konsumer dari masukan-masukannya tadi lewat media sosial kita bisa ambil, dari interview bisa kita dapat, dari observasi bisa kita peroleh, kita mulai petakan. Oh, ternyata kalau lipstik untuk usia 18 sampai 25 itu mereka ingin kelihatan kemasannya elegan, tapi kualitasnya oke. Nah, harganya harus terjangkau. Kenapa? Di 18 tahun itu kemungkinan belum bekerja, masih mengandalkan uang jajan dari orang tua. Nah, ini adalah masukan, kita mappingin, petain. Oh, konsumer saya itu ternyata harusnya begini, sesuaikan semuanya. Nah, kemudian baru kita tindakan optimalisasi tindakan perusahaan. Kita sesuaikan, oke, kita mau kelihatan elegan, namun jangan lupa tetap affordable price karena bicaranya adalah milenial. Oke, bahan apa yang kita harus pilih? Ini dari sisi perusahaan. Kemudian promosinya bagaimana? Karena milenial itu lebih banyak menggunakan gadget, otomatis optimalisasilah pemanfaatan. Gunakanlah promosi yang banyak di tempat-tempat di mana mereka sering terlibat. Kemudian personalisasi, ini ciri perusahaannya apa? Tadi bicaranya kalau lipstick, oke, elegan with the affordable price mungkin ya. Jadi packagingnya elegan, kualitasnya oke, tapi harganya terjangkau. Nah, itu kita jadikan ciri khas perusahaan kita. Nah, secara umum, manfaat dari consumer insight itu adalah menyesuaikan strategi pemasaran. Tadi sudah terlihat ya, maunya konsumen itu, mereka itu lebih suka membaca referensi atau katakanlah mendengarkan ulasan dari di media sosial. Berarti kita nggak usah lagi TVC deh, TVC-nya dikurangin, dipindahkan, kita mungkin pakai influencer, teman hati-hati memilih influencer. Kemudian kita bisa analisa pesaingnya dan menekan biaya akuisisi per pelanggan. Nah, yang penting di sebelah kanan nih, intinya adalah bagaimana kita meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan transaksi per pelanggan. Beda ya, meningkatkan jumlah pelanggan dan transaksi per pelanggan. Jadi kalau meningkat jumlah pelanggan, dari 1 pelanggan kita mau naikin jadi 10. Tapi meningkatkan transaksi per pelanggan, itu 1 pelanggan biasanya hanya beli 1 produk, gimana kita naikin ke 2 produk. Dan ini kita perlu menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Oke, next. Next, Mbak Ica. Mbak Ica, oke. Nah, ini tadi beberapa consumer insight. Kita akan bahas satu produk ya, satu produk supaya ada gambaran juga buat kita seberapa powerful sih sebenarnya consumer insight. Boleh next? Boleh next, Kak Ica? Nah, kita coba bahas Wardah Kosmetik. Kenapa saya pilih Wardah? Wardah ini kosmetik asli Indonesia, ya. Dimulai tahun 85. Kita bisa lihat perkembangannya sekarang 2020. 85 dia mulai dengan pusaka tradisi ibu, brandnya Putri perawatan rambut. Mungkin nggak banyak yang kenal. Jadi memulai dari hal yang kecil, bukan langsung besar. Tahun 95, mereka mulai mengeluarkan produk brand baru namanya Wardah. Halal dari awal, tagline. Kenapa? Ini ada ceritanya. Kita aware terhadap produk-produk halal. Indonesia itu adalah negara dengan penduduk Muslim yang cukup tinggi, terbesar bahkan ya, dan berarti ada market yang cukup besar di situ. Nah, mereka melihat ternyata konsumer Indonesia juga peduli nih dengan halal. Mereka mau cantik ya, namanya perempuan. Mau cantik, tapi mau halal dong produknya untuk memastikan tidak ada masalah dalam dia menyelenggarakan ibadahnya. Gitu ya. Nah, dengan mendengarkan masukan dari konsumer, jadi bukan ujuk-ujuk datang wangsit, tapi mereka melihat ada tren semua lari ke halal, kemudian dia mulai lakukan observasi, interview, ternyata memang konsumer itu pengen punya produk yang halal, dan satu lagi, di tahun 90-an itu gencar-gencarnya aku cinta produk Indonesia. Jadi momentumnya pas banget, keluarlah produk halal, Wardah dengan tagline halal dari awal, sehingga orang nggak khawatir. Nah, 2010 dia munculkan brand makeover.
ini agak amazed juga buat saya. Tadinya saya pikir makeover itu bukan milik mereka. Tapi ternyata makeover kenapa? Coba dilihat dari kiri dan kanan, makeover itu mereka menyasar milenial banget gitu ya. Karena anak muda itu pengen kelihatan, ini loh saya, dan mereka suka dengan brand-brand yang asing. Brand asing menganggap bahwa dirinya, oh saya sama tuh selevel dari brand dari luar negeri. Jadi tetap bicaranya dari satu perusahaan yang sama, tapi mereka punya lini produk yang berbeda. Karena yang satu bicaranya halal dari awal, dan dari sisi kepercayaan ini sudah tumbuh dengan begitu baik, sehingga begitu mereka keluarkan makeover, padahal itu beda sekali ya, dia punya target market, itu pun bisa diserap pasar dengan baik. Di 2020, menurut penelitian, mereka sudah menguasai 30-35% pasar kosmetik Indonesia. Mau tahu nilainya berapa? Nilai pasar kosmetik Indonesia itu nggak banyak-banyak, ternyata kurang lebih sampai dengan 3T. 30%-nya berapa? Nggak banyak, cuma 90M kurang lebihnya. Dan lihat, ini dari perusahaan kecil. Jadi nggak langsung tiba besar. Nah, ini sama juga dengan kita yang punya UKM. Jangan berpikir bahwa saya hanya kecil. Justru dari kecil, mari mendengarkan konsumen kita supaya kita bisa menjadi besar. Nah, yang cukup menarik dari si owner statement-nya, ini buat saya juga sangat powerful ya. Selalu mendengar dan berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen dengan produk yang memiliki kualitas baik dengan harga terjangkau. Itu yang menjadi salah satu visi mereka. Dan itu dijaga sampai sekarang. Jadi kalau dilihat kualitas Wardah compare to a price itu masuk dan bisa diterima oleh si consumer. Nah, jadi kalau lihat insight-nya, mereka melihat Wardah harus tampil cantik. Siapa sih perempuan yang nggak mau cantik ya? Kemudian produknya halal, penting sekali, dan lulus uji BPOM. Nah, ini juga mereka menangkal bahwa memang banyak produk impor yang masuk ke Indonesia yang tidak lulus uji HOM. Dan ini kelebihan mereka. Dan satu lagi produk lokal. Karena semakin hari kita itu ternyata memang muncul keinginan untuk mengangkat produk Indonesia, ya karena kita memang pengen negara kita maju. Ada satu hal yang menarik, tagline-nya Pertamina, pertimbangan untung, bangsa untung. Dan itu cukup powerful. Dan satu lagi harga terjangkau. Nah, akhirnya branding yang mereka pakai adalah Wardah itu kosmetik halal, kualitasnya oke, harganya terjangkau. Nah, jadi lihat ya, dari produk, sebentar, ke belakang dulu Mbak Ica, ini soal produk luar. Dari satu produk yang kecil, perusahaan kecil dari rambut ya, Putri itu sebenarnya untuk perawatan rambut, mereka jualan dari salon ke salon kecil, tapi dengan mereka mendengar insight, masukan dari konsumernya, ternyata berkembang menjadi perusahaan yang luar biasa dengan value yang tinggi sekali. Nah, ini juga saya harap bisa memberikan semangat buat kita yang baru memulai usaha. Jangan pernah berkecil hati. Boleh next? Ini ada sedikit perbandingan untuk Honda tadi, Honda Beat. Ini menggunakan sistem consumer insight dengan pertanyaan why, and why. Ini yang paling sederhana, jadi bisa interview langsung. Karena mereka pengen tahu kenapa ya orang mau membeli Honda Beat. Honda Beat ini sebenarnya target marketnya untuk low end. Tapi ternyata low end ini tidak mau dong kelihatan low, tidak. Karena mereka pengen kelihatan, ini kalau dilihat, gue itu penting, eksis itu penting. Nah, jadi pilihlah nanti, ini akan mempengaruhi kepada bagaimana kita berkomunikasi, supaya dia tidak merasa menjadi posisinya di low end, tapi enggak. Nih, dengan menggunakan Honda Beat, kamu tetap bisa eksis, kamu bisa gaya, dan kamu terlihat penting di mata orang lain. Value proposition-nya itu irit dan mesin awet. Jadi begitu orang bicara produk irit, mereka akan berpikir, oke, Honda. Dan ini mereka dapatkan dari masukan. Jadi di target market low end itu, yang paling penting itu irit dulu. Boleh teknologinya tinggi, tapi kalau boros ya susah juga ya, gitu. Nah, jadi ini semua mulai dari insight. Jadi selalu Honda akan bicara irit, dan irit. Sekarang irit mesin awet. Ya udah, itu memang dibutuhkan oleh konsumernya. Jadi itulah kenapa kita perlu mendengarkan apa yang konsumer mau sampaikan. Boleh next? Kita hampir selesai karena waktunya juga nggak banyak ya Kak Ica ya. Nah, kesimpulannya. Pertama, kita harus bangun kedekatan dengan konsumen. Dengan konsumen merasa dekat dengan produk atau jasa kita, kepercayaan itu timbul. Nah,
begitu kepercayaan timbul, biasanya konsumen akan merasa, oke, saya udah percaya nih dengan produsen produk A, karena kalau saya komplain, saya langsung langsung direspon gitu ya. Kemudian saya udah coba nih produknya, ternyata memang oke, sesuai dengan yang saya mau. Saya bisa bandingkan dengan harga dan kualitas, oke, dan akhirnya dari yang tadinya saya hanya menggunakan, saya jadi butuh. Dan biasanya nih kalau bicara loyal consumer, itu susah banget menggesernya, karena begitu dia ada puas dengan satu produk, dengan satu brand, dia enggan untuk pindah ke tempat yang lain. Nah, begitu kedekatannya sudah terbangun dengan baik, secara utilisasinya juga sudah berjalan, nah ini biasanya apapun produk yang dikeluarkan oleh perusahaan A tersebut, biasanya bisa diterima, dan mereka punya willingness untuk mencoba, karena udah percaya, udah yakin. Kemudian begitu mereka yakin, begitu mereka puas dengan produknya, mulailah mereka berbagi pengalaman melalui word of mouth, dan ini mulai mempengaruhi orang lain. Apa manfaatnya buat perusahaan? Muncullah pelanggan-pelanggan baru yang dipengaruhi oleh si pelanggan atau si customer yang sudah ada existing customer kita. Nah, at the end, peningkatan penjualan, di mana jumlah pembelian per konsumen meningkat. Kenapa? Tadi udah percaya, apapun yang dikeluarkan oleh si perusahaan, mereka willing untuk mencobanya setidaknya. Kemudian dapat konsumen baru yang sebenarnya didapat dari proses berbagi pengalaman tadi. Nah, dengan demikian omset perusahaan meningkat. Inilah salah satu yang menjadi keunggulan, atau inilah salah satu kunci sukses dari Wardah dengan lini produksinya yang begitu banyak. Nah, itu kalau kita bicara balik ke UMKM, ini kesannya besar banget ya Wardah, padahal cuma produk lokal dan mulai dari hal paling kecil. Kalau kita bicara dengan UMKM, saya cuma produknya minuman sih, oke. Minumannya apa? Boba. Tanya dulu dong, bobanya ini sebenarnya cocoknya untuk siapa? Kelas level mana? Anak SD, anak SMP, SMA, atau kuliah? Berarti kalau dia misalnya memang anak kuliah, kita harus bicara dari kemasan yang mereka mau itu seperti apa. Kemudian dilihat lagi dong, mereka tuh maunya gimana? Sekarang anak SMA atau anak kuliahan yang awal-awal nih rebahan semua nih, kaum rebahan. Maunya nggak mau berdiri, tapi bobanya datang. Berarti kita harus mulai menggunakan pengiriman delivery online. Nah, itulah cara kita mendekatkan diri dengan konsumen dan mendengarkan maunya apa. Oh, ternyata ada permintaan. Saya nggak mau tuh bobanya plain-plain banget, saya mau ditambahin bubble ini, bubble ini, bubble ini. Cari tahu yang mana yang mereka suka, dan itulah yang kita siapkan. Nah, jadi jangan lelah mendengar, even komplain pun sebenarnya itu merupakan salah satu hal yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha kita. Nah, jadi saya harap dengan pemaparan ini kita bisa melihat bagaimana consumer insight ini bisa memperbaiki komunikasi kita dengan konsumer, dan kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan produk-produk kita sesuai dengan kebutuhan dari si konsumer kita. Jangan lupa UMKM bangkit, ekonomi Indonesia terungkit. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada tanya jawab bisa kita lanjutkan. Terima kasih Mbak Ica. Saya kembalikan ke Mbak Ica. Baik, terima kasih Ibu Cecilia, luar biasa banget tadi juga disampaikan secara lugas ya, paparannya super lengkap banget yang informasi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita yang sudah sangat luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke sesi